semuanya, it's me Julie and welcome back to my channel. Oke, pasti kalian mengira-mengira kenapa saya tidak mengupload video selama beberapa bulan terakhir. Maaf saudara-saudara, ada sesuatu hal yang terjadi. Seperti yang akan saya bahas hari ini, yaitu saya pindah majikan. Kenapa seperti itu ya? Makanya tidak ada video untuk beberapa bulan ini karena benar-benar saya lagi fokus ke uh, cari majikan dan fokus ke pekerjaan, terus fokus ke penyesuaian di tempat kerja baru. Makanya hari ini aku ada di sini dan bikin video. Puji Tuhan banget saya masih punya kesempatan untuk bikin video hari ini. Thank you so much God. Dan saya terima kasih banget juga buat kalian yang masih stay di channel ini. Terima kasih banyak. Dan maybe soon saya akan mulai aktif di YouTube karena kan ini saya sudah di majikan baru udah mau 2 bulan dan saya merasa sudah mulai cocok gitu ya, sudah mulai cocok. Dan saya berharap juga kalau dalam waktu dekat ini saya bisa bikin konten-konten yang baru lagi, konten-konten yang tentu menyenangkan kita semua ya. Jadi aku senang, kalian juga senang dengan konten-konten saya. Oke, tapi first untuk hari ini apa yang akan saya bahas yaitu kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dalam proses pemindahan majikan atau cari majikan baru sampai sekarang sudah dapat majikan baru. Jadi ceritanya seperti ini saudara-saudara. Seperti ini kan tahun 2020 Desember Oktober itu majikanku yang lama sudah kasih tahu ke saya bahwa mereka akan pindah ke UK dan saya waktu itu agak sedih gitu ya. Aku sedih, terus pikiran saya kemana-mana lah. Aduh, kalau mereka pindah ke UK, saya belum finish kontrak kan. Saya kontraknya finish Maret 2021 kan, tahun ini ya. Kalau tapi tahun kemarin udah dikasih tahu kalau mereka akan pindah ke UK gitu saudara-saudara. Jadi aku juga bingung. Aduh ampun, ternyata nanti majikan akan pindah ke UK, terus saya belum finish kontrak, berarti saya interminit bla bla bla. Pokoknya pikiran yang negatif terus gitu loh. Sampai tiba di bulan November 2020 itu majikan bilang seperti ini, Juli, kayaknya kita benar-benar akan mempercepat finishnya kamu, dalam kurung mempercepat interminate saya, karena kita akan keluar dari rumah majikan yang lama itu. Jadi kita tuh kan pindah rumah sebelum mereka berangkat ke UK. Jadi rumah yang di Sunwon itu udah dijual ke orang lain seperti itu saudara-saudara, dan kita harus pindah ke Longping, Yunlong, Longping, di mana di situ ada rumah orang tuanya dia, orang tua dari majikan saya yang itu yang lama. Jadi bulan November kita itu waktunya kayak mepet sekali. Saya harus packing barang untuk kirim ke Indonesia karena saya tidak bisa pulang. Jadi barang-barang saya menumpuk. Jadi saya mencari kayak pengiriman barang yang baik dan yang bagus gitu ya, dari Hong Kong ke Indonesia. Jadi saya packing barang pada bulan November itu. Langsung saya telepon agent yang mengambil barang tersebut, pengiriman barang ini ya. Jadi mereka datang ambil barang saya di rumah, waktu itu masih di Sunwon, dan mereka bawa ke kantor mereka. Itu saya bilang ke mereka kalau nggak salah saya akan melakukan pengiriman barang saya itu ke Indonesia pada bulan Desember, pas kita pindah dari Sunwon ke Longping. Akan tetapi saudara-saudara, itu tidak terjadi. Tidak terjadi karena ada beberapa hal lagi, ya ampun, beberapa hal lagi, jadi tertunda pengirimannya. Jadi saya harus konfirmasi ke mereka lagi bahwa barang yang akan saya kirim pada bulan Desember itu tidak jadi dikirim. Saya berpikir saya kasih tahu mereka bahwa saya akan kirim pada tahun ini bulan Januari kemarin. Saya bilang seperti itu saudara-saudara, karena saya pikir Desember tidak punya waktu karena super sibuk bersama majikan ya, harus pindah barang, harus semuanya super sibuk.
Terus saya juga pusing untuk cari majikan baru. Bersyukurnya seperti ini, Tuhan itu kayak buka jalan sama saya. Jadi majikan saya yang lama itu dia membantu saya untuk komunikasi dengan agent dan mencarikan saya majikan yang baru. Jadi mereka yang sibuk juga cari majikan buat saya juga pusing, mereka juga kayak membantu saya gitu loh. Oke, mereka kontak agent dan bilang ke agent bahwa saya akan keluar pada bulan Januari dari tempat mereka. Jadi finish kontraknya langsung Desember itu langsung putus, dan Januari kalau bisa sudah masuk majikan baru seperti itu. Akan tetapi saudara-saudara, ada hal yang terjadi lagi. Jadi pas kita sudah pindah ke Longping itu kan harusnya majikan itu sudah berangkat pada tanggal 21 Januari seperti itu, dan saya sudah bisa keluar dari majikan yang lama terus pindah ke majikan baru. Akan tetapi dari keluarga majikanku yang lama itu tidak mengizinkan mereka untuk pergi pada bulan Januari itu. Mereka bilang nanti aja setelah tahun baru Cina, kan tahun baru Cina Februari bulan kemarin. Akhirnya kita ngomong-ngomong lagi, majikanku yang lama tuh bilang kayak gini, kalau gitu saya Juli kamu keluar dari majikan, keluar dari sini bulan bulan Februari aja gitu lah, kalau bisa. Saya juga berpikir oh iya bagus juga ya, itu posisi saya sedang nunggu visa. Nunggu visa, majikanku bilang boleh nggak nanti visanya ditunda dulu, kamu stay di sini dulu sama kita sampai bulan Januari Februari, sampai Februari tanggal 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 21, karena kita pikirnya visa saya itu akan turun Februari tanggal 21. Ternyata saudara-saudara, Februari tanggal 9 itu visa aku turun. Padahal rencananya majikanku itu yang lama akan berangkat ke UK pada tanggal 20, pada tanggal 19. Jadi mereka berangkat dulu ke UK, baru saya keluar dari rumah itu gitu. Supaya kan kayak bisa bantu packing barang, beresin rumah kalau mereka udah pergi gitu ya. Akan tetapi rencana Tuhan beda, saudara-saudara. Jadi saya keluar dulu dari rumah itu, baru majikan saya yang keluar dari situ. Jadi kita ikut-ikutan. Oke, lanjut. Waktu itu saya khawatir ya, saya takut gimana ya majikan baru, untuk mengenali orang-orang baru kan tuh agak susah ya. Tapi Tuhan itu baik gitu loh, Tuhan itu sangat-sangat baik. Sebelum saya pindah ke sini, majikan saya yang lama tuh kayak dia juga turut gimana ya, dia kayak membantu, dia mempersiapkan apa yang saya butuhkan di majikan baru. Contoh kayak masker dia tuh udah beli, terus dia bilang mungkin nanti di majikan baru mereka nggak punya masker atau masker mereka sedikit, jadi dia udah mempersiapkan semuanya. Saudara-saudara, God is good. Jadi kayak saya tuh kayak merasa diberkati, selalu diberkati dalam proses pemindahan majikan ini gitu loh. Saya rasa bahwa Tuhan kayak ikut campur campur tangan gitu dalam prosesnya saya, dari intermini, terus cari majikan, terus membeli persiapan yang saya butuhkan di tempat kerja baru, di majikan baru. Itu kayak wow, amazing sekali, dan saya merasa bersyukur sekali untuk itu. Dan ternyata saudara-saudara, pas saya pindah ke sini, ini di Pengcau, majikan saya yang baru ini di Pengcau, mereka orang Kristen. Saya bersyukur banget ya, jadi Tuhan menempatkan saya di majikan baru yang agamanya sama dengan saya, dan 100% mereka akan mengerti, oh saya harus ke gereja, saya ada pelayanan seperti itu, dan mereka mengerti seperti itu ya saudara-saudara. Jadi saya bersyukur banget bahwa kalau Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu yang dalam hidup kita ini, itu
itu kita akan menikmatinya dengan benar-benar bersyukur, karena Tuhan itu tahu apa yang terbaik dalam hidup kita, apa yang kita butuhkan saudara-saudara ya, bukan apa yang kita mau. Jadi kalau kita mau tuh Tuhan, aku maunya segini gini 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 gini, tapi Tuhan tuh menyiapkan apa yang kita butuhkan. Oke. Saya sempat gimana ya, waktu interview kan mereka bilang kalau kerja tuh tinggalnya di lantai 3, karena mereka di sini punya 2 rumah, dan satu lantai 3, satu lantai 4. Jadi dia bilang ke saya bahwa kamu akan kerja di lantai 4 tapi tidurnya di lantai 3 seperti itu ya. Cuman bangun pagi langsung ke lantai 4 dan kerja di lantai 4, sorenya turun ke lantai 3. Dan bersyukurnya, saya bersyukur banget pada interview itu saya bilang no. Saya bilang pastikan bahwa saya itu kerja satu rumah. Kalau saya bilang yes, saudara-saudara, saya mungkin saja saat ini saya tidak bisa berbicara dengan kalian ya, karena itu akan super sibuk dan tidak punya waktu untuk diri sendiri tentunya. Dan puji Tuhannya waktu itu saya bilang saya hanya mau kerja satu rumah dan tinggal satu rumah. Akhirnya lah saya tinggal di lantai 4, kerja di lantai 4, dan punya kamar sendiri. God is good all the time. Jadi Tuhan itu benar-benar baik banget. Wow. Terus di sini tuh kan ada CC1. CC1 itu agamanya berbeda dengan saya ya saudara-saudara. Cuman dia sekarang tuh kayak mau mengenal Tuhan gitu loh, mau mengenal Tuhan Yesus, mau percaya Yesus, dan itu sangat luar biasa juga. Akan tetapi dia percayanya ke Tuhan Yesus itu bukan karena saya ada di sini, tapi sebelum saya ke sini dia sudah mulai percaya. Itu mungkin perkiraan 6 bulanan ya, 6 bulanan dia sudah mau mengenal Tuhan. Akan tetapi di Katolik, bukan di Kristen kayak kita gitu loh, di Katolik. Tapi saya tetap bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan menempatkan saya di lingkungan ini, di rumah ini, dengan satu tujuan bahwa saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Maksudnya percaya sama Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat gitu ya. Dan itu kalau mau cerita masih banyak lagi saudara-saudara, cuman saya cuma mau bilang kepada kalian, kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang menutupnya. Oke. Dan kalau kalian saat ini punya masalah dan kalian pikir masalah itu adalah beban terberat dalam hidup kalian, saudara-saudara, saya mau bilang jangan seperti itu. Berdoa dan minta sama Tuhan untuk memberikan kalian kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah yang ada, atau proses-proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Karena memang sebagai orang Kristen jalan kita tuh nggak lurus saudara-saudara. Seperti kita tahu semua bahwa jadi orang Kristen itu tidak gampang. Pasti ada naik turunnya, pasti ada liku-likunya. Itu membuat kita membentuk iman kita supaya lebih kuat, supaya iman kita itu teguh gitu ya di dalam Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara-saudara atau teman-teman yang benar-benar terpuruk dengan masalah, saya cuma mau bilang cari Tuhan, jangan cari manusia. Manusia tidak bisa menolong kita. Jadi cari Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, karena mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita asalkan kita percaya. Oke saudara-saudara, satu ayat Alkitab yang akan saya sharing bersama teman-teman semua atau saudara-saudara yang nonton, yaitu Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. God is good all the time, and see you in the next video. Thank you so much for watching.